Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. والذي علم بالقلم أشهد أن لا إله إلا الله الملك العالم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رحمة لجميع الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيد العرب والعجم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى آخر الأيام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين آمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين آمين. الفاتحة. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Al-ayat surat Al-Fatih ayat 10. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyah. Rawahu Imam Muslim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'du. Para tamu karam wal muhtaram, Bapak Haji Sualib selaku pimpinan Pondok Pesantren Dukuh Cawiya, Data Mukarram wal Muhtaram, segenap pengurus Pondok Pesantren Dukuh Cawu, para pemangku manaqib, imam khataman, para asatidz wal asatizat, wabil khusus para ustadz anu ngemban tugas dina manaqibiyah, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, sipil militer, para mudarris wa mudarrisah, guru-guru pendidikan agama Islam maupun guru-guru pendidikan umum, tokoh pemuda dan berbagai tokoh lainnya yang semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang terlimpah curah. Wabil khusus syukur atas anugerah Islam, iman dan ihsan. Anugerah Islam adalah kenikmatan di mana raga kita diberi kemampuan untuk melaksanakan rukun Islam dengan ilmu fikih. Kenikmatan iman adalah kenikmatan ruhani kita yang telah diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan rukun iman dengan ilmu tauhid. Kenikmatan ihsan adalah kenikmatan rasa kita yang telah dianugerahi Allah untuk melaksanakan rukun ihsan dengan ilmu tasawuf.
raga dengan ilmu fikih memilih mazhab, ruhani dengan ilmu tauhid memilih firqah, rasa dengan ilmu tasawuf memilih thariqah. Fikih kita insyaallah mazhab Syafi'iyah, tauhid kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan tasawuf kita thariqah Qadiriyah wal Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Surya Laya Tasikmalaya. Kenikmatan paripurna, kenikmatan yang sempurna sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini al-yauma, al-yaum memiliki alif lam ma'rifat yang menunjukkan kepada kekhususan, bermakna pada hari ini, yaitu hari di mana wahyu yang berbentuk ayat suci Al-Quran telah selesai. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan segala kenikmatan. Yang dimaksud adalah kenikmatan ruhani, kenikmatan Islam kita. Wa raditu lakumul islam madinah, dan aku meridhoi kepada kalian Islam sebagai agama. Islam sebagai agama, dan Islam itu sendiri adalah penyempurna dari segala agama. Dan kesempurnaan Islam adalah dengan mengamalkan rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. 3 rukun ini disebut arkanuddin, rukun agama. Para ulama-ulama muslim menyebutnya juga trilogi ajaran ilahi, sementara yang lain mengatakan trilogi Islam. Adapun kami menyebutnya 3 ajaran Jibril yang kemudian disingkat menjadi taji. Taji adalah tajun mahkota, diidafatkan kepada ia mutakalim wahdah, menjadilah mahkotaku. Mahkotaku adalah 3 ajaran Jibril: Islam, iman, ihsan. Karena Rasul yang menjelaskan kepada Sayyidina Umar ketika orang tersebut intolak, keluar meninggal Rasul. Rasul bertanya kepada Sayyidina Umar, atadrina manis sa'id? Apakah anda tahu siapa yang bertanya tadi? Sayyidina Umar mewakili para sahabat, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Rasul menjawab, fa innahu Jibril, dia itu Jibril. Atakum, dia telah datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajarkan kalian, dinakum, tentang pokok ajaran agamamu. Yang diajarkannya adalah sebelum Jibril yang menyamar menjadi seorang manusia, mengajarkan tentang Islam, iman, ihsan, dan hari akhir. Empat, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, dan hari akhir. Hanya dalam 3 yang tadi, hari akhir tidak dirinci secara khusus, dimasukkan kepada rukun iman nomor 5. Maka dengan demikian pokok ajaran agama itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Tetapi orang-orang Indonesia yang belum terbuka pandangan sejarahnya, masih tertutup oleh pendidikan pasca Belanda, terutama pasca seorang ilmuwan besar Belanda yang bernama Snappergronje. Belanda merasa kebingungan dengan Islam, bagaimana mencari celahnya, maka Snappergronje sebagai misionaris diutus untuk belajar tentang Islam. Dikabarkan dia belajar tentang Islam, nyantri, mondok antara 25 sampai 30 tahun. Berangkatlah ke Hijaz, Mekah dan Madinah. Dulu Mekah dan Madinah itu Hijaz, Pak, bukan Arab Saudi. Turki Utsmani hancur oleh Yahudi, Sekutu Inggris tahun 1924.
Akhirnya Abdullah ibnu Saud keturunannya berhasil membebaskan diri dari Turki, mendirikanlah kerajaan Arab Saudi. Karena leluhurnya namanya Saudi. Jadi kalau leluhur namanya Udin, maka Arab Udini. Oleh karena Saudi yang di atasnya Abdullah bin Saud, maka namanya jadi Arab Saudi. Para habaib yang di Hadramaut, Yaman, sampai hari ini tidak mau menyebut Arab Saudi. Mereka menyebut Hijaz. Hijaz itu untuk menyebut kota Mekah dan Madinah. Senopur Gronya belajar di kota Makkah, belajar di kota Madinah, belajar di Jabal Qubais. Jabal Qubais adalah penggemblengan para ulama-ulama sufi. Calon wali, calon rijalullah digembleng di Jabal Qubais. Kemudian pintu gerbang intelektualitas Islam aswaja Ahlussunnah wal Jamaah adalah Mesir. Belajar juga di Mesir, belajar juga di Yaman. 25 sampai 30 tahun Senopur Gronya belajar Islam, merubah nama menjadi Abdul Ghaffar. Di Indonesia salah seorang murid terbaiknya menjadi doktor sejarah pertama, namanya Husein Jajadiningrat. Dokter sejarah pertama. Cuma ada mata rantai sejarah yang hilang, sehingga dalam sejarah beliau mengatakan Sunan Gunung Jati, Pangeran Jimbun, Syekh Syarif Hidayatullah, Paletehan, Raden Fatah adalah satu. Dia juga. Oleh karena Husein Jajadiningrat dokter sejarah pertama, maka ketika Indonesia membuka pendidikan, bukunya itulah yang beredar di sekolah-sekolah. Sehingga sampai hari ini sekolah mengatakan Sunan Gunung Jati adalah Raden Fatah atau Paletehan atau Pangeran Jimbun atau Syekh Syarif Hidayatullah. Ternyata Husein Jajadiningrat orang Banten tidak melakukan survei ke Cirebon. Padahal kalau survei ke Cirebon ada makam Sunan Gunung Jati, ada makam Raden Fatah atau Paletehan. Bukti ini menunjukkan bahwa Sunan Gunung Jati dengan Raden Fatah berbeda. Kemudian Senopur Gronya akhirnya mampu melihat di mana kelemahan Islam. Kelemahan Islam manakala umat Islam tidak melaksanakan Islam secara kafah. Biarlah mereka belajar fikih dan tauhid, biarlah mereka belajar Islam dan iman, tapi lepaskan ihsannya. Seandainya mereka lengkap keislamannya, ada Islam, iman, Islam, ihsan, fikih, tauhid, tasawuf, berarti jati diri, tiga piranti dasar manusianya terisi, raga, nyawa, dan rasanya terisi. Jika mereka seperti itu terisi jiwa, raga, nyawa, dan rasa, maka mereka memiliki jiwa pasukan Badar. Jika mereka punya jiwa pasukan Badar, Belanda akan kewalahan mengalahkan Muslim. Sebagaimana yang dirasakan ketika melawan perang di Ponorogo tahun 1825 sampai 1830, 5 tahun menjadi perang terpanjang di Pulau Jawa. Kenapa? Pangeran Diponegoro pengamal Torikoh Satoria. Di belakangnya adalah para wali-wali kursi. 8.000 gulden Belanda kerugian. Terakhir pemberontakan Cilegon, Belanda mendapatkan kerugian besar. Ternyata di belakangnya adalah Syekh Abdul Karim Banten, murid Syekh Khatib As-Sambasi bin Abdul Ghaffar, mursyid TKN Torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah. Ikhwani rahimakumullah. Maka dengan keadaan tersebut, hasil penelitian Senopur Gronya tiada lain harus dipisahkan. Ihsannya harus hilang dari Muslim. Jika ihsannya hilang, maka jiwa militannya akan hilang. Jika ihsannya hilang, maka keistiqomahan kaummu dalam zikir kepada Allah akan hilang. Jika ihsannya hilang, maka jiwa yang senantiasa saling berserah diri kepada Allah akan hilang. Maka yang ada tinggallah Islam puritan, yang ada tinggallah Islam cangkang, Islam casing, Islam yang hanya memperhatikan pakaian, yang hanya memperhatikan
budaya. Giliran Maulid Nabi rame, sehari-hari sepi masjid. Masuk lagi nanti PHBI Rajaban rame, berbondong-bondong berjuang, neangan duit lobana. Hari-hari biasa sepi di wae. Ramadan kare ke Quran kita runde ngebulukan tanya. Beak Ramadan naik deh kalau lemari bulukan deh 11 bulan. Semuanya mengatasnamakan Islam untuk Islam dan demi Islam, berjuang seperti itu. Padahal itu hanya sebuah budaya saja. Esensi Islamnya, amaliyah Islamnya hilang dari jiwanya. Bilapun dia mengamalkan keislamannya, amalan tinggal amalan, zikir tinggal zikir, nilainya tidak ada. Karena tidak ada ihsan, rasanya tidak hidup. Inilah dampak penjajahan yang paling besar dari Belanda itu. Maka kita bersyukur dengan dipertemukannya dengan wali mursyid pengersah Abah Anom melalui wakil talkinnya, baik yang terakhir bulan terakhir tadi pengersah Kang Haji Asep dari Cianjur maupun yang sebelumnya pengersah Pak Haji Indis dari Sundialaya. Dengan bertemunya beliau kita menerima inti penting bertemu dengan wali mursyid, yakni menerima amaliyah untuk mengamalkan Islam, ajaran tasawuf dengan metode thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dengan ini maka Islam kita menjadi sempurna. Jika boleh saya bertanya, pernahkah Bapak mendapatkan baiat sebelumnya? Tidak. Saya sampaikan sabda Nabi yang tidak mendapatkan baiat. Man mata, man aris hajalma. Cek urang Jawa, man utawi sopowo. Mata kang mati wong tersebut nupaeh jalma eta walaisa, dan tidak ada fi unukihi iku fi unukihi dina leherna opo bai'atun bai'at mata, maka dia mati maitatan jahiliyatan, sebagai kematian orang jahiliyah. Orang yang mati dia tidak mendapatkan bai'at, maka matinya mati jahiliyah. Karena baiat di dalam Islam itulah pembeda antara Islam dengan jahiliyah. Perhatikan, siapa yang tidak punya baiat di dalam kehidupannya, kata Nabi, hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang tidak punya baiat di dalam dirinya lalu dia mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita bersyukur yang baru tadi telah mendapatkan baiat. Apa itu baiat? Al-ahdu fi ta'atillah. Baiat itu janji setia untuk bersama-sama taat kepada Allah. Tidak ada yang lain, Pak. Bukan taat kepada saya, bukan taat kepada wakil takin, bukan taat kepada pengesahabah, tetapi taat kepada Allah. Bukan taat kepada perorangan, bukan taat kepada lembaga, tetapi taat kepada Allah. Itulah inti baiat. Harus hati-hati juga ya, karena sekarang banyak baiat kan. Di mana-mana ada baiat. Kalau di organisasi wajar, betul, wajar. Janji setia organisasi memang harus ada. Ini dalam urusan agama banyak. Organisasi ada. Di Cimande ada baiat. Talek Cimande karena. Ya, posilat apa ayat talek Cimande. Eta janji setia, setiap perguruan pasti ada. Setiap perguruan pasti ada. Yang harus kita perhatikan adalah baiat di dalam agama. Kenapa harus diperhatikan? Karena kalau salah kita memberikan baiatnya, maka baiat kita ini akan membawa kita kepada kecelakaan. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena janji setia kepada Allah, maka harus diikrarkan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah.
Dulu Nabi membaiat para sahabat, disebutnya baiatul ridwan, tahta syajarah, di bawah pohon. Baiat. Ayatnya yang biasa dibacakan, innalladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, innama yubayyi'unallah, dia tiada lain, dia itu hanya berjanji kepada Allah. Jadi kepada Nabi itu hanya bentuk zahirnya saja, karena manusia rindu rasa, rindu rupa, harus ada wujud nyata. Dan Nabi ini adalah representatif atau perwujudan dari adanya Allah. Orang yang diutus oleh Allah memberikan informasi dari Allah tentang perintah, larangan, hukum, kisos, kisah dan lain sebagainya. Inilah perwakilan Allah. Maka orang-orang yang berjanji kepada Allah diwakili berhadapannya dengan Nabi. Maka tersambunglah, karena ini adalah utusan Allah, tersambunglah qalbunya, tersambunglah ruhaninya kepada Allah. Dia berjanji kepada Nabi sama dengan berjanji kepada Allah. Barang siapa yang melanggar janjinya, dia akan merasakan akibatnya. Barang siapa yang memenuhi janjinya, dia akan mendapatkan ajran azimah, pahala yang sangat besar. Nah, kalau janjinya kepada orang yang tidak memiliki hubungan dengan Allah, ini tidak ada hubungan ke atas siapa, maka janji dia sia-sia. Oleh karena tidak ada hubungan dengan Allah, maka Allah pun tidak memberikan saluran hidayahnya kepada dia. Hidayah yang Allah turunkan tidak langsung dari Allah kepada kita, tidak. Dari Allah diturunkan kepada Nabi, dari Nabi diturunkan kepada orang-orang yang dipercaya oleh Nabi. Terakhir turun kepada kita adalah jika guru kita memiliki silsilah ruhani kepada Nabi. Maka ketika Nabi wafat, Nabi mengamanatkan, alaikum bisunnati, kalian harus melaksanakan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para pengganti yang mendapatkan petunjuk, al-mahdiin, yang mendapatkan petunjuk, yang mampu memberi petunjuk. Ini kata Nabi. Laksanakan sunnahku, ikuti sunnahku, ikuti kebiasaanku dan kebiasaan al-khulafa'ur rasyidin. Maka kita baiat ke khulafa'ur rasyidin, Pak. Nabi meninggal, innal ladzina yubayyunaka, orang-orang yang berjanji kepadamu, kamunya diganti, bukan Muhammad lagi. Siapa pengganti Nabi waktu itu? Misalkan Abu Bakar, maka orang-orang yang berjanji kepadamu Abu Bakar sama dengan berjanji kepada Allah. Sina Ali, maka orang-orang yang berjanji kepadamu Ali sama dengan berjanji kepada Allah. Siapa Pak khulafaur rasyidin? Siapa saja? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Terus siapa lagi? Sudah segitu. Selesai, nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, Pak, hapus itu hadis, jangan ada. Perhatikan, setiap ayat dan setiap hadis Nabi berlaku sampai akhir zaman. Kalau khulafaur rasyidin hanya 4, berarti berlaku sampai tahun 40 Hijrah. Nabi wafat di tahun 10 Hijriah. Sahabat yang 4 menjabat menjadi khalifah 30 tahun, ditambah setengah tahun Said Hasan. Terakhir yang 4 dan Said Hasan adalah tahun 40 Hijriah. Setelah itu tidak ada lagi, maka kepada siapa umat membaiat? Maka siapa umatnya harus diikuti? Kalau Nabinya berkata ikuti sunnahku dan sunnah para penggantiku yang mendapatkan petunjuk. Lah, ayeuna khulafaur rasyidin ge erek nuturkeun saha? Maka ketika Anda tidak mampu mengikuti,
ketika Anda tidak mau mengikuti sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin, Anda tidak salah. Kenapa? Karena ditutup Khulafaur Rasyidinnya. Lagi-lagi di sini umat Islam menjadi kaku dalam menafsirkan hadis tersebut. Katanya Khulafaur Rasyidin teh sudah selesai sampai Sayyidina Ali. Mereka mana orang itu kenapa begitu? Ini kesalahan pemahaman ini karena ada makna atau makna konteks politik. Kalau dalam politik betul Khulafaur Rasyidin sampai Sayyidina Ali. Karena yang menjadi pengganti Nabi tersebut adalah dalam urusan agama dan negara. Nah, yang empat ini urusan agama dan negara. Urusan negara mereka menjadi khalifah, menjadi presiden satu-satunya umat Islam dunia. Urusan agama yang mereka ahlinya. Nah, kalau Khulafaur Rasyidin yang memegang dua peranan itu betul sampai Sayyidina Ali. Terakhir Sayyid Husain yang 6 bulan dari Sayyid Husain diserahkan ke Muawiyah. Dari mulai Muawiyah kehilafahan tidak diserahkan ke umat Islam, tapi ke putranya Yazid. Dari Yazid diserahkan lagi ke putranya Muawiyah. Yazid punya anak, Muawiyah punya anak, Yazid punya anak, Muawiyah lagi. Itu namanya sama. Ke bawahnya Marwan dan lain sebagainya. Nah, dari sini mulai, karena Muawiyah bukan ahli agama, Muawiyah bukan orang-orang yang disebut Al-Khulafaur Rasyidin, maka urusan agama dengan urusan pemerintahan menjadi berbeda. Urusan agama mengalir di darah Sayyidina Ali dari Siti Fatimah, Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Nanti Sayyid Hasan punya anak namanya Sayyid Husain punya anak namanya Sayyid Zainal Abidin. Ini satu-satunya yang selamat di perang Karbala. Sayyid Hasan putra-putrinya diberi gelar As-Syarif, kalau putri Syarifah. Sayyid Husain As-Said, kalau putri Sayyidah. Putra Sayyid Husain, Sayyid Zainal Abidin, ditikahkan dengan putra Sayyid Hasan, seorang Syarifah. Menikah, lahirlah putra. Maka putra ini memiliki gelar keduanya, As-Said As-Syarif Muhammad Al-Baqir. Dia menikah lagi, punya anak As-Said As-Syarif Ja'far As-Shadiq. Darah-darah ini menyatu. Nanti ada yang menikah dengan turunan Sayyid Abu Bakar, Sayyid Umar. Dari Sayyid Umar melahirkan Al-Khulafaur Rasyidin yang kelima, kalau tidak salah, Al-Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari jalur Muawiyah. Terus mengalir darah-darah keagamaan, darah-darah tokoh pembesar Islam sampai hari ini tidak keluar dari darah Rasul. Di sana ada yang bercampur dengan darah Sayyidina Utsman. Maaf, Sayyidina Utsman tidak punya putra. Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar atau Zaid bin Sabit. Pokoknya pembesar Islam tidak keluar dari As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minimal yang 12. Nah, disinilah jalurnya. Di sini jalurnya. Terutama dipimpin oleh jalur keturunan Siti Fatimah, Sayyid Hasan, Sayyid Husain, dan dari Sayyidina Ali yang lain, Sayyid Muhammad Al-Hanafi, mengalir di sana. Nah, orang-orang ini yang kemudian memiliki gelar Habib, tetapi ke Indonesia yang warisan pemijahan tidak memiliki gelar Habib. Orang-orang ini biasanya tidak dekat dengan pemerintahan. Bila pun dekat, hanya beberapa orang untuk memberikan masukan nasihat-nasihat. Maka saya ulangi, setelah kehilafahan Sayyidina Muawiyah, urusan agama dan negara dipisah. Maka Al-Khulafaur Rasyidin menjadi berbeda maknanya.
Kalau yang 4 khulafaur rasyidin itu adalah para pengganti dalam urusan agama dan negara, maka kesininya al khulafaur rasyidin hanya dalam peranan agama saja. Ar-Rasyid itu isim fa'il dari Rasada yarsudu, artinya pemberi petunjuk. Sulasi mujarrad bab 1. Kalau dipindahkan kepada sulasi mazid, warna awal bab hiji ditambah hamzah di awal kalimah, akrama yukrimu, jadi arsada yursidu irsadan wa mursadan fahuwa jadi nggak saya deket lah cek tukang silat mah. Ar-Rasyid itu adalah cek istiqokna eta pan aya di pesantren mah 12 pan salah satu kata yang istiqok. Jadi kabongkar ke istiqok asal usul bahasa. Ar-Rasyidin berisim fa'il kadang bermakna isim maf'ul. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah ketika dilihat dari atas. Kalau dilihat dari pribadi ke bawah, orang yang memberi petunjuk. Maka al-khulafaur rasyidin al-mahdiin adalah para pengganti Rasul yang memiliki gelar al-mursyid. Dan ini salah satu yang utamanya adalah yang lahir 100 tahun sekali di awal, 100 tahun sekali. Hadisnya dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim dan Sunan Abu Daud kalau tidak salah. Inna allaha yab'atsu, pakai fi'il mudhari, artinya senantiasa, tidak berhenti. Sesungguhnya Allah senantiasa mengutus lihadhil ummah, bagi umat ini, ala kulli rasi mi'ati sanati, pada setiap pangkal 100 tahun sekali, man yujaddidu dinahalaha, seseorang yang akan memperbaharui agama ini. Jadi per 100 tahun sekali Pak diutus. Nah, maka baiat itu adalah kepada orang seperti ini. Inilah orang-orang yang diutus oleh Allah setelah kenabian ditutup. Setelah Nabi Muhammad, umat tidak ada lagi yang menjadi nabi. Tetapi kata Nabi, ulama umatku sama dengan nabinya Bani Israel. Apa katanya? Ulama umatku sama dengan nabinya Bani Israel. Kenapa? Karena sama derajatnya. Nabinya Bani Israel itu mengikuti syariat leluhurnya, mengikuti syariat Nabi Musa. Semua nabi-nabi Bani Israel mengikuti syariat Nabi Musa. Semua ulama-ulama Nabi Muhammad mengikuti syariat Nabi Muhammad. Para walinya mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ini yang berbeda, ini yang sama. Nabi Musa sempat protes, wah, lu bener ya Cina. Tingkat ulama anak sarwa jeung Nabi Bani Israil. Penasaran Nabi Musa, dikisahkan dalam kitab Tanwirul Qulub. Cing dia cina kirim hiji ya ulama mana? Dikirimnya ruhna Imam Ghazali. Yo, Imam Ghazali. Mas muka sangaran mana? Anak Muhammad, anak Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Aing nanya ngaran maneh nah maneh bet ngomongkeun kolot maneh panjang-panjang cukup ngaran maneh hungkul sul adab. Nah gitu. Saur Nabi Musa, Aisyah Imam Ghazali teh punten Gusti, upami abdi sul adab alatan nyebabkeun nami jeung ibu jeung nini aki buyut abdi. Gusti langsung sul adab. Nah, hasil make kitu. Eta Gusti ku Allah ditaros. Wa batilka biyaminika ya Musa. Eta naon Musa anu aya dina leungeun katuhu maneh? Kapan kitu Gusti Allah teh naros atuh? Heuh. Nah, aku Gusti ngajawab make panjang. Cek Gusti teh, ieu teh tongkat Gusti, paragi abi leumpah. Sok dipake oge ngembala domba. Sok dipake oge nyingraikeun hahalang di jalan. Sok dipake tunggal-tunggal. Kapan Allah teh naroskeun? Naon eta Musa deui katu cekap ya Gusti. Oh, sekitu cek Nabi, cek Imam Ghazali. Oh, lamun abis sakitu dianggap sul adab, Gusti langsung sul adab. Ka Allah eta mah.
Sembarangan. Ya, Allah teh kakasih kaula jarang hayang bisa ngobrol jeung Allah teh. Ditanya, kamu ya ditanya. Nu ngaran kekasih mah hayang lila, mempeng ditanya, urang teh hayang lila. Jeung Allah teh jadi ngajawabannya. Atuh sami abdi ge Gusti teh kakasih abis. Abdi teh saumurna karek ayeuna dari panggil ku Gusti. Sok saha ulama nu lain dipanggil ku Gusti, ku abdi man. Kesempatan abdi cek pikir teh hayang lila ngobrol jeung Gusti. Cek Nabi Musa teh bener ya. Eta didemonstrasikan ke ulama. Guys, berarti benar. Ulamana umat Muhammad sarua jeung nabina Bani Israil. Nah, nu dimaksud sarua Syekh Abdul Qadir tina pada mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah Nabi Musa, ya Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anu bayat setelah Nabi adalah kepada khulafaur rasyidin. Sina Ali wafat, aya Sayyid Husain. Anakna aya Sayyid Muhammad Al-Bakir, aya Sayyid Ja'far As-Sadiq. Kadinya. Dan biasanya yang ditunjuk ku Allah dina fakta sejarah khulafaur rasyidin atau al-mursyid yang ditunjuk ku Allah itu memiliki hubungan darah ka Nabi dia Sayyidina Ali. Artinya ahlul bait. Dan ia memang petunjuk Nabi. Ayah hadis sakoren dua. Anu hiji saur kanjeng Nabi, taraktu fikum amrain fa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan dua hal, kalian mengikuti yang dua hal tidak akan pernah tersesat sampai kapanpun. Al-Quran dan Sunnah. Ini hadis yang pertama. Nah, Al-Quran sareng Sunnah. Hadis nu kedua, Al-Quran kitab Allah wa itrota ahli baiti. Kitab Allah dan keturunan ahli baitku. Nu tadi kitab Allah, Al-Quran sareng Sunnah Rasul. Nu ieu Al-Quran sareng keturunan ahlul bait. Maka jadi tilu keturunan urang bait. Quran hadis jeung turunan ahlul bait. Quran hadis jadi pedoman, turunan ahlul bait jadi panutan. Yang dimaksud ahlul bait ieu turunan ieu adalah orang-orang keturunan Nabi yang melaksanakan Quran dan hadis. Maka puncakna cukup ke urang mah nuturkeun itrah ahlul bait, keturunan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dua nana sahih. Bapak nuturkeun itrah ahlul bait moal pernah tersesat. Jika hari ini dia 1 tahun 2 tahun tidak salat fardu, tapi dia mengikuti ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan, di waktu Allah bakal dibalik deui kana jalan lurus. Ini fakta, tidak bicara lamunan. Saya mendapatkan beberapa orang yang sudah tidak sholat 3 tahun, hanya melakukan penelitian dan penelitian. Seorang dosen di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, masih ada sekarang orangnya. Saya tanya, apa yang dilakukan selama itu? Saya melakukan penelitian, tapi di hati saya ada apa. Itu aja, diselamatkan ku Allah. Maksud diselamatkan deh, itu keburu dimautkan gitu. Wih guys, setelah 3 tahun kembali, sekarang dia kembali sholat fardu, sholat sunat zikir. Inilah itrah ahlul bait. Pangresa Abah, insya Allah merupakan bagian dari ahlul bait Rasulullah SAW. Beliau kalau tidak salah silsilah ke-37 juga dari Rasulullah SAW. Ikhwani rahimakumullah. Maka baiat kita itu adalah kepada beliau, kepada pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada pengganti sampai kepada pangresa Abah guru kita. Maka hari ini innalladzina yubayyunaka, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, kamunya itu berarti pangresa Abah yang berbaiat kepadamu, wahai, nyebut nami Abah, sahur Allah, sama dengan berjanji setia kepada. Maka untuk supaya baiat kita ini benar-benar mendapatkan pertolongan dari Allah, maka ayat tersebut
senantiasa dibaca sehabis zikir. Tuh. Jadi setelah selesai zikir, doa salawat ujian, lalu ayat baiat innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyinullahu wa man nakasa fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi fa sayati ajrun azima. Minimal doa itu sudah cukup. Yang mau ditambah silahkan. Abah mengizinkan untuk menambah. Kalau di Suryalaya biasa paling nambah doa kepada orang tua, Allahumma ighfir lana dzunubana. Nah, maka bersyukurlah kita. Semuanya kita sudah mendapatkan baiat dan insya Allah baiat kita kepada orang yang sudah semestinya, yang mendapatkan amanah dari gurunya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hasilnya karena jalannya benar, jalurnya benar, maka energi atau barokah atau cahaya nubuahnya juga benar. Kita akan dengan mudah mendapatkan hidayah dari Allah. Syaratnya amalkan apa yang telah diterima. Apa amaliyah pokoknya dalam TKN? DKM saja. Zikir, khotamah, manakibah saja, sholat sunat, ziarah. 5. Sok bismillahirrahmanirrahim. Amaliyah pokok TKN Suryalaya Tasikmalaya. DKM saja. Zikir, khotaman, manakib, sholat sunat, ziarah. Ini yang pokoknya Pak. 5. Zikir harian, baik jahar maupun hobi. Khotaman mingguan minimal seminggu sekali. Manakib bulanan minimal sebulan sekali. Sholat sunat ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Ziarah terserah, diatur oleh kita. Mau seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali. Yang penting kita istiqomah dalam mengamalkan itu. Ya, inilah amaliyah pokok. Maka jika amaliyah pokok ini diamalkan, insya Allah. Jika tadi kita berbicara banyak orang-orang ketika itu, karena sudah dihilangkan ihsannya, dia rajin wiridnya, dia rajin amaliyahnya, tetapi tidak memiliki nilai apa-apa. Malah baru sampai setelah sekian puluh tahun mengamalkan amaliyah itu. Itu karena tidak ada ihsannya, tidak memiliki cahaya nubuah yang didapat dari talqin zikir itu. Orang biasanya juga Nabi mentalqin, karena nabinya juga ditalqin oleh Jibril. Nabi mentalqin ke sahabat, ke sahabat pribadi, ke Sina Ali. Maka ke bawah itu mentalqin. Karena baiat yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut adalah ketika menanamkan benih tauhid kepada kaum yang disebut dengan talqin. Nah, janji setianya itu adalah diikat dengan akad kalimat thayyibah, ayat kalimatul uliyah, ayat kalimat ikhlas, ayat kalimat tauhid, ayat kalimat urwatul wusqa, ayat kalimat la ilaha. Maka pegang teguh Pak. Siapa yang melanggar baiatnya, dia akan merugi. Siapa yang memenuhi baiat janji setianya, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Bukan di akhirat saja, tetapi sejak di dunia ini. Mangga Pak, dirasakan saja. Ini janji setia kepada Allah. Duh, paur pengamatkan maning tong baiat teh. 2 dosana lamun teu baiat. Kalau orang maning teu baiat aya teh kitunya. Oh, loba. Dan itu ngomong teu make ilmu teh. Teu make ilmu jeung teu make iman. Duh, paur euy. Baiat bisa ngalaksanakeun. Doraka. Bebaskeun sakalian. Moda cimane ke situ wah, bikeun we. Beres saeutik gitu. Jadi jauh aja kangen teh. Dedekkeun sakalian 2 dorakana lamun teu baiat. Hiji doraka teu boga baiat, kadua teu ngamalkeun. Ai nu geus baiat, doraka teu ngamalkeun hungkul. Kitu oge lamun aya keneh, hirup panjang keneh, aya kasadaran. Cukup ngamalkeun. Diampura dosa teh ku Allah. Da aya janji Allah atuh paninya. Ya. Satu janjina Nabi Rasulullah tadi ketika sudah menerima baiat berarti maut dalam keadaan muslim, bukan jahiliyah. Kedua ada janji dari Rasulullah mengikuti itrah al-bait, tidak akan pernah tersesat. Ini yang harus kita pegang, tidak akan pernah tersesat.
Jadi hati kita, hati manusia, imajinasi manusia akan lihat kemanapun juga, akan lihat sampai dia menemukan figurnya. Kalau sudah menemukan figurnya, maka dia akan mengikuti figur itu, baik itu figur jahat maupun figur baik maupun figur buruk, akan diikuti. Ini fitrah kita sebagai manusia. Maka di dalam Islam figur itu segera dipenuhi, yaitu dengan menghadirkannya guru yang telah kita berbaiat melalui perantaraannya, yang disebut guru mursyid. Sehingga figur ini harus senantiasa dihadirkan dalam imajinasi kita. Dalam zikir kita hadirkan bayangan guru, Pak. La ilaha illallah. Dihadirkan. Kalau tidak dihadirkan bayangan guru, yang akan hadir sawah, ladang, toko, duit, awewe, laki, dan lain sebagainya. Nu hadir eta. Teu kudu dijawab, mun emangnya musyrik. Belegu belum menyebutkan ngabayangkeun guru musyrik. Nah, pakai belegu, ya rek kumaha? Lamun ngabayangkeun guru musyrik, terus saya dia si kunaon dia bayangan urang. Apakah ada orang yang ketika sholat bayangannya tidak lihat? Ayat terbaik. Allahu Akbar. Bayangan teh cicing we. Aya teu? Henteu nya. Oh, ka mana we? Aya ka sawah, inget hutan, aing sieun aya nih. Dep kolektor. Kadang nunggu tok pantong yang gebeg, bisi aya ngajemput motor. Kapan gitu? Ya. Dia coba bayangkan keur salat mikir nu itu. Kira-kira eta sahun atau zikir? Sekakut. Pawai dulu, aduh neraka we bagian. Diganti ku wajah guru mursyid, dengan membayangkan guru mursyid teringat kalbu kita kepada zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Janji Nabi almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan selalu bersama orang yang dicintainya. Kita menghadirkan guru sebagai man kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Tidak bisa bersama Allah, tetapi guru selalu bersama Allah, maka kalau kita berusaha selalu bersama dia. Allahu Akbar. Bayangkan, pikiran lain bakal hilang, sebab pikiran tidak akan mampu berpikir cabang, hanya satu. Bayangkan guru terus. Mu'a muslim ayatna ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Seur ayatul lain. Hadis Nabi tingali cek Nabi lamun anjeun salat anjeun sakumaha kaulah salat. Kapan kitu nya? Terak sahabat ningali kanjeng Nabi, oh kitu salatna. Lamun ngamakmum, pas sahabat keluar kota, Nabi teu aya, kira-kira keur salat ngabayangkeun saha sahabat? Salat ngabayangkeun Nabi nya. Da kudu ningali kumaha Nabi salat. Ketika Nabi wafat, sahabat aya, tabi'in tidak bertemu Nabi. Misalkan Imam Hasan Al-Bisri tabi'in Tidak, dia tertepang dengan kanjeng Nabi, ada kumaha ningali nage, video can aya. Ya, Android can aya, cek Sayyidina Ali aing menopok. Jadi, mana mah teu bae aing. Kapan gitu mun Sayyidina Ali teh? Allahu Akbar. Oh, gitu praktekeun. Ketika teu teh Sayyidina Ali, Imam Hasan Al-Bisri nu dibayangkeun saha? Sayyidina Ali kan gitu Robito tuh, terus refleks ke saya. Sayyidina Ali wafat, Imam Hasan gaduh murid, Imam Habibil Ajami, Siti Robiah Al-Adawiyah, cek dua teh misal. Terus abi mah teu ningali Nabi, teu ningali sahabat, satu pame aing. Cek Imam Hasan habis nih. Nurutan gitu. Nu dibayangkeun saha? Nya guruna guru. Eta Robito teh bisa kitu jelasna. Maka terjadilah MLM multi level mahabbah lain marketing. Multi level mahabbah saling mencintai terus nyambung. Nupang luhurna top level Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun menjadi downline dari pengersabah terkait pengersabah silsilah nomor 37, berarti kita nomor 3. Nomor saya 37 38 ya? 37. Aing suul adabi nu kitu tah. Bentar. Pengersabah 37, gurunya pengersabah sepuh nomor sabaraha? 36, gurunya Syaikhul Har nomor sabaraha? 35, balik deh.
pangersa sekolah 35, maka muridnya pangersa Abah nomor 36 Abah Sepuh. Murid Abah Sepuh nomor 37 pangersa Abah Anom. Murid Abah Anom nomor dengan nah makanya nyebut ke 37. Benernya. Upami menyatakan Abah Anom murid Abah Sepuh di 36 satu level sudah ada tuh. Sudah ada. Ya, sudah ada murid yang guru salevel. Cing iya. Murid-murid Abah Anom menyatakan diri 37. Cing sudah ada tuh. Lalau orang sejajar jeung Abah. Belat, laras ya. Ti Allah itu kan sesi Rasulullahnya, komite Rasulullah katilu 5 berarti. Itu. Jadi orang nomor sabaraha itu ya? Kulahan nomor sabaraha urang? 38. Nah make era nomor 38. Da guru urang nomor 37, maka muridna nomor 3. Murid urang nomor 3. Tah, terus apa murid-murid urang gitu teh. Tekeng lepat, silsilah kalau kumaha di Islam pasti gitu urang. Urang teh nomor sabaraha ieu teh dina silsilah thariqah. Ini nomor 38 da urang nomor 37. Punten silsilah murid teh mursyid. Ya, silsilah murid. Lamun ditaros, akan kasaha enggak guru? Oh, ka Buya Uci. Oh, berarti akan thariqah nomor 40 hijinya ada Buya Uci nomor 40. Tuh gitu. Ada tuh si Abdul Karim, usia musida parelek, maka silsilah teh 40 sekian teh. Pokoknya mah anu paling pendek di TKN silsilah ada TKN Suryalaya, Pak. Urang kali 38 ya. Lamun abi jadi mursyid, abi mursyid ka 38. Itu. Ya, urang murid di pangarsa Abah, pangarsa Abah 47, berarti urang nomor 38. Artinya salepa jeung mursyid, Pak. Itu nya nu batur eta mah lain urang. Tah, teu lepas banyak. Jadi mau ditaruh 37 38, 38. Itu atuh. Dan guru abi nomor 37. Lamun guru abi 38, abi 38. Terus. Tah. Kedah, memang silsilah eta kedah kauninga diyakini kalawan sanyanya. Kalau saterusna ayo urang syukur nikmat, urang parantos ditepangkeun sekaligus nampi eta ajaran Islam kafah, nampi amaliyah thariqah qariyah laksana para pesantren Suryalaya, mulai wakil takina nu terakhir mulai pengusahaan Haji Asep di Cianjur. Syukurna saya di ku ningkatkeun zikirna idza zakartani syakartani. Di mana zikir eta bukti syukur anjeun ka kami. Naon wae amaliyahna 5 anu jadi pokok DKM saja zikir khotaman manakibah salat sunat dan ziarah. Zikir khotaman bukuna namina ukudu Jumat aya bonusan dinya buku tawasulnya. Ah, kanggo salat sunat namina buku ibadah. Di dia pada disiapkan di poin itu tubuh belilah tong lebar ku duit 10-20 ribu dan mau nepi ka 50 ribu eta teh nya moal paker bekal urang nu nyaheran teu acan ke kabaca ku anak cucu bakal terwariskan upami henteu meser eta urang teu terang panduanana sama dengan meser HP teu tiasa ngagunakeun manual bukna buku panduanna teu aya bingung kan rusak kan aya itu dia pada disiapkan dan bagi pengesabah gitu terus ditakin tuh meser bukuna kan itu supados gampil masalah urang namina ukudu Juman lajeng nu kadua buku ibadah malik kalender lagi aya kalender Suryalaya fotona pengesabah tempelkeun figuran aya jin ningali eta kabur Pak nu kasurupan kana ke foto eta ieu mah fakta sing kuring mah aya di Pangandaran kasurupan ku 17 Juli kan gelok 17 Juli gitu aing capek kudu bubaran gitu teh dibawa we ka ruangan hiji pan ieu teh foto pengusaha Abah Sepuh pengusaha Abah Anom pengusaha yang Sepuh Bantar Payung ka di Kapamujahan araya begitu ningali teh cager Pak oh panas keluar supnya nu anya ningali foto panas keluar nah gitu ada aya foto para wali mudah-mudahan banyak urang sing kaberkahan keberkahan ku Allah sehingga diberi kemampuan kau ngamalkeun
amalan warisan dari guru mursyid pangarsa Abah oge orang istiqomah jadi setia ka anjeunna teu incah balilahan amanat anjeunna amanat para mursyid murid tanpa komando tekingin bergerak teu aya perintah murid calik aya perintah keluar mereka keluar teu aya perintah milari nu anyar teu kedah milari cekak amalia eta mudah-mudahan urang ngadoa ka Allah mugia Allah ngaturkeun kemampuan ka urang kau ngalaksanakeun DKM saja sehingga ku hal eta Allah ngaturkeun keberkahan ka pribadi urang, keluarga urang, anak incu urang, masyarakat urang, negara urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidna bi sirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa waffiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya musliman waj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bisultani awliya bihan Syekh Ahmad Syahid wa Fatahil Arifin fi qada'i hajatina amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak beres. Mudah-mudahan naon abdi dibikeun ku pamirsa jeung asup nabi-nabi ilmu sareng iman urang sadaya sareng mudah-mudahan naon aya di tempat mana masing-masing di nama Allah amin. Mangga urang tutup ku shalawat pamirsa. Allahumma shalli ala nabi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.